Iya, penting. Kira-kira ya. apa coba yang membatalkan sholat? Kalau buang angin udah pasti batal. Buang angin, Terus banyak pergerakan lain di luar gerakan sholat. itu masih pertanyaan sebenarnya. Nah, makanya kita ngebahas ini tentang mitos yang hal-hal dapat membatalkan sholat. Apa aja? Langsung aja kita saksikan beritanya berikut ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mitos seputar sholat. Mitos. Jika kita mendengar kata mitos, yang terlintas di pikiran kita adalah sesuatu yang dianggap sebagai suatu kebenaran oleh sebagian orang. Bahkan ada sebagian dari kita yang beranggapan bahwa mitos adalah sesuatu yang pantang untuk dilanggar. Dan dari banyaknya mitos yang berkembang, mitos dapat berupa apa saja. Entah itu yang berbau mistis, ilmiah, sosial, dan lain sebagainya. Salah satu mitos yang berkembang di masyarakat adalah mitos seputar sholat. Ya, seperti yang kita tahu, sholat adalah salah satu ibadah yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Dari ibadah yang selalu kita lakukan itulah kemudian muncul dan berkembang mitos-mitos mengenai sholat. Bahkan ada beberapa anggapan yang menyebutkan bahwa mitos tersebut adalah sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Nah, lalu seperti apa mitos-mitos tersebut? Apa yang menyebabkan sesuatu tersebut dikatakan sebagai mitos? Dan bagaimana Islam memandang hal tersebut? Selengkapnya, tim berita Islami masa kini akan memaparkannya untuk Anda. Benarkah bergerak lebih dari 3 kali dapat membatalkan sholat? Pertanyaan seperti ini mungkin sering terlintas di pikiran kita. Dan ada sebagian orang yang meyakini bahwa jika bergerak lebih dari 3 kali, maka dapat membatalkan sholat. Maka benarkah hal tersebut? Banyak dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan gerakan yang bukan termasuk gerakan sholat. Bahkan dalam beberapa riwayat, gerakan tersebut dilakukan lebih dari 3 kali. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan sholat sambil menggendong Umamah, putri dari Zainab binti Rasulullah. Dikatakan apabila beliau sujud, beliau letakkan Umamah, dan apabila beliau bangkit, beliau kemudian menggendongnya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah memindahkan orang yang sholat bersama beliau. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW melakukan sholat malam. Kemudian aku ikut sholat bersama beliau. Aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau memegang kepalaku dan memindahkanku ke sebelah kanan beliau. Hadis riwayat Bukhari 699, Muslim 763 dan yang lainnya. Rasulullah SAW juga bergerak maju saat melakukan sholat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa saat ia menyediakan air untuk Rasulullah SAW, ia melihat Rasulullah berwudu dan memakai sarung. Kemudian ia dipindahkan oleh Rasulullah ke sebelah kanannya. Lalu datang orang lain, lalu berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Kemudian beliau malah maju dan melanjutkan sholat. Dalam kisah lain, diceritakan pula bahwa Rasulullah juga melepas sandal dan meletakkannya di sebelah kiri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika itu beliau sedang mengimami para sahabat. Kemudian ia melepaskan sandalnya dan meletakkannya di sebelah kiri. Maka beliau langsung melepas sandal mereka. Dan masih banyak beberapa riwayat lainnya yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan gerakan di luar sholat ketika beliau sholat. Maka bisa dipastikan gerakan Rasulullah tersebut dilakukan lebih dari 3 kali, sehingga dapat disimpulkan bahwa gerakan di luar sholat yang dilakukan lebih dari 3 kali tidak membatalkan sholat. Menahan buang angin ketika sholat. Dalam sebuah fatwa Syabaqah Islamiyah dinyatakan, sholat sambil menahan buang hajat hukumnya makruh dengan kesepakatan ulama. Bahkan mazhab Zariyah mengatakan sholatnya menjadi tidak sah. Terdapat beberapa hadis sahih dari Rasulullah yang melarang menahan hajat ketika sholat, baik itu buang air kecil maupun besar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau sambil menahan buah hadas.
Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Dalam hal ini, Asy-Syan'ani membedakan antara buang angin yang kuat dengan buang angin yang ringan. Menurutnya, menahan buang angin adalah termasuk ke dalam larangan tersebut jika tidak sanggup ditahan lagi atau kebelet. Namun jika seseorang mampu menahannya, maka ia tidak terlarang untuk sholat. Ada pula yang mengatakan makruh saja, karena hal tersebut dapat mengurangi kehusukan sholat. Tetapi jika dikhawatirkan waktu sholat akan habis ketika dia mendahulukan buang air, maka dia boleh sholat, dan sholatnya sah. Namun makruh, seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Jika dikhawatirkan waktu sholat habis ketika dia mendahulukan buang air, maka dia boleh sholat, dan sholatnya sah, namun makruh. Demikian keterangan An-Nawawi dan dianjurkan untuk mengulangnya. Sementara menurut mazhab Zahiriyah, sholatnya batal. Sebelum salam 1227. Ada lagi, pendapat mengenai memejamkan mata ketika sholat dapat menyebabkan batalnya ibadah kita. Tetapi terdapat sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, apabila kalian melakukan sholat, maka janganlah memejamkan kedua mata kalian. Hadis riwayat Tabrani. Namun ada yang berpendapat bahwa hadis ini dinilai dhaif atau lemah oleh para ulama dengan beberapa alasan, sehingga hadis tersebut dinilai tidak bisa dijadikan dalil. Para ulama menegaskan bahwa memejamkan mata ketika sholat hukumnya makruh, kecuali ketika hal ini dibutuhkan, karena dimungkinkan pemandangan di sekitarnya sangat mengganggu konsentrasi sholatnya. Pendapat lain mengatakan bahwa memejamkan mata ketika sholat bukan termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan memejamkan mata ketika sholat dikatakan termasuk kebiasaan sholatnya orang Yahudi. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa memejamkan mata bisa menyebabkan orang tertidur. Maka dari itu sebagian ulama membolehkan memejamkan mata hanya ketika ada kebutuhan. Sholat sambil menahan lapar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim 560 bahwa tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Maka dari hadis tersebut menunjukkan bahwa sholat sambil menahan lapar itu hukumnya makruh, seperti yang dinyatakan oleh jumhur ulama, karena hal yang demikian berhubungan dengan khusyukan dalam suatu ibadah. Lalu pemirsa, bagaimana jika ada seseorang yang tertawa ketika sholat? Apakah sholatnya batal? Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, bagaimana jika ada seseorang tertawa ketika sholat? Apakah sholatnya batal? Ibnu Taimiyah menjawab, jika sekedar tersenyum tidak membatalkan sholat. Adapun jika tertawa sampai terbahak-bahak, maka itu membatalkan sholat namun tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang hukum membunyikan jari jemari ketika sholat. Di antaranya adalah dari Syu'ban, mantan budak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku pernah sholat di samping Ibnu Abbas, kemudian aku membunyikan jariku. Setelah selesai sholat, beliau mengatakan, kamu tidak sopan membunyikan jari ketika sedang sholat. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah 7280 Hasan. Hadis lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan membunyikan jarimu ketika sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah 965. Mengenai hadis ini, ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, tetapi juga ada beberapa riwayat sahih yang menjelaskan mengenai hukum membunyikan jari jemari dalam sholat, yaitu makruh. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hukum membunyikan jari ketika sholat. Kemudian beliau menjawab, membunyikan jari tidak membatalkan sholat, namun membunyikan jari termasuk main-main. Jika itu dilakukan ketika sholat, akan mengganggu orang yang mendengarkan suara jarinya. Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin 13223. Dari hadis tadi, sebagian ulama menjelaskan mengenai alasan adanya hukum, bahwa perbuatan tersebut menjadi makruh hukumnya. Penyebabnya karena dikhawatirkan dapat mengganggu kekhusyukan sholat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang menjaga kekhusyukan dalam sholat dan ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai mitos seputar sholat. Semoga informasi tadi dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.